Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu untuk semuanya. Semoga kita semua makin sehat, dimudahkan oleh Tuhan penguasa alam semesta dalam pencerahan diri, menjadi diri sejati yang baik dan bisa bermanfaat ke orang lain. Baik, saya akan menyampaikan tanda-tanda kebangkitan Kundalini yang dianggap aneh. Dan aneh itu karena tidak masuk akal atau kok begini ya. Nah, itu aneh. Tidak sewajarnya tanda-tanda kebangkitan Kundalini yang dianggap aneh atau tidak sewajarnya. Baik, ada tanda yang muncul yaitu dia merasa tegang. Tegang. Ini ada satu orang kemudian pernah belajar ke saya, baru terapi ya. Cerita tentang rasa tegang di ototnya yang terus-menerus. Tegang otot terus-menerus, padahal sudah dilakukan relaksasi. Kemudian dia juga melakukan periksa ke dokter, tapi otot tegang ini selalu terjadi secara terus-menerus. Bukan setiap saat ya, setiap detik tegang terus, tidak, tapi ada waktu-waktu tertentu yang dia merasa, loh kok nggak ada apa-apa kok tegang, kenceng banget. Kemudian cerita juga pernah dulu ikut olahraga apa begitu, dan itu menyebabkan dia merasa aneh terhadap proses kebangkitan dari Kundalini. Jadi ini bisa terjadi, tapi Anda tidak boleh kemudian khawatir atau cemas. Kalau Anda sudah belajar kepada yang tepat, kalau Anda sudah belajar, maka tanyalah kepada guru Anda, guru Kundalini Anda. Sudah belajar, maka tanya kepada master Anda. Bahkan ketika Anda mengalami gejala-gejala tegang otot, kemudian kaku, kadang kenceng, kadang bikin pegal, itu di saat Anda belajar sudah langsung dibantu oleh guru Anda atau master Anda untuk mengatasi masalah itu. Kemudian ada respon yang muncul di dalam selain tubuh ya, berarti kepikiran. Sebenarnya banyak ya yang dari tubuh, ada ketegangan otot, kemudian ada rasa gatal ya, tegang, gatal, kemudian panas, dingin yang tapi bukan demam ya, dingin bukan demam. Kemudian denyut di bagian cakra tertentu, kadang denyut di kaki, di tangan, di cakra perut, di cakra jantung, di kepala, di telinga, denyut atau kedutan. Kemudian kepekaan batin ya, ini sudah ke ranah jiwa ya, cakranya biasanya merespon jiwanya melalui pikiran dan perasaannya kepekaan batin ya. Anda tiba-tiba ingat masa lalu yang kadang tidak kepikiran, loh kok aku kok teringat ya kejadian ini ya. Kemudian Anda mimpi yang Anda tersiksa, seperti penebusan dosa. Anda mimpi dibunuh orang, atau Anda mimpi bertengkar, perang begitu ya. Mimpi yang tersiksa.
kemudian tersiksa perang atau dibunuh dan membunuh. Jadi bukan hanya Anda yang kalah, tapi Anda juga menang. Kemudian Anda bingung setelah Anda mengalami kepekaan batin, mengingat masa lalu, tiba-tiba ingat siapa masa lalu yang bahkan Anda tidak kepikiran sama sekali terhadap hal itu. Tiba-tiba teringat kejadian diri Anda, biasanya adalah Anda sendiri, posisinya sendiri, kemudian senang banget di waktu itu, tidak ada kebersamaan dari siapapun. Anda ingat kejadian itu, Anda sendiri. Ini pernah saya alami, dan masa lalu yang saya sendiri, kemudian tanpa keterlibatan orang lain, tapi saya senang banget di situ. Pada saat itu saya sedang bermain gamelan. Ingat waktu kecil. Padahal itu saya tidak pernah melakukan aktivitas itu sama sekali di masa sekarang, bahkan remaja sampai ke masa sekarang. Tapi tiba-tiba pada saat dulu membangkitkan kundalini, ada tanda kepekaan batin mengingat masa lalu yang senang banget ketika bermain gamelan itu. Itu termasuk tanda-tanda. Ya kadang orang memarahi, ini apa sih, tapi itu muncul terus. Kesenangan batin terungkap terus, terbangkitkan terus, sehingga akhirnya kita tersadar spiritual. Tersadar untuk ingat kepada Tuhan, penguasa alam semesta. Tersadar bahwa ada kekuatan terbesar di luar diri kita. Nah, ini contoh ya, tanda-tanda kebangkitan kundalini. Ada yang timbul makanannya makin banyak, ada kreativitasnya makin meningkat, ada yang tidak bisa konsentrasi, ada yang sering mudah lelah, ada yang pikirannya kotor, ada yang pikirannya terlalu positif. Nah, semua ini harus Anda tanyakan kepada master Anda untuk lebih tahu apa sih yang bisa saya lakukan untuk bisa tetap berdaya, tetap produktif, tetap berdampak baik pada kehidupan saya atas kebangkitan dari kundalini ini. Nah, silakan Anda terus belajar, sadari kita butuh kecerdasan spiritual, yaitu melalui belajar pembangkitan kundalini. Terima kasih dan salam rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.